Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Tugas kita itu menjamin deliver, bukan hanya menjamin send. Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making deliver. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, Kementerian PUPR mengeluarkan kebijakan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi atau OPOR. Tujuannya untuk menuntaskan atau mengoptimalkan manfaat infrastruktur terbangun. Untuk itu, Menteri PUPR menugaskan BPIW agar mengevaluasi manfaat infrastruktur demi memastikan setiap programnya terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi manfaat dilakukan terhadap infrastruktur yang telah dibangun sejak tahun 2015. Prosesnya dimulai dari investigasi sampai pada fase kebermanfaatan. Lewat evaluasi manfaat, diharapkan ada rekomendasi rencana dan program tindak lanjut untuk menjamin keberfungsian dan kebermanfaatan setiap infrastruktur PUPR. Sebagai indikator evaluasi, ada dua aspek yang menjadi acuan. Pertama, aspek relevansi, yakni membandingkan tujuan pembangunan infrastruktur dengan realisasinya. Kedua, aspek efektivitas, dengan melihat sejauh mana manfaat infrastruktur dalam memecahkan masalah atau mengoptimalkan potensi di suatu wilayah. Tahapan evaluasi manfaat dimulai dari identifikasi objek evaluasi manfaat, kemudian survei fisik infrastruktur, dan observasi pemanfaatannya. Saat survei, ada 3 hal yang dinilai, yaitu penelusuran lokasi yang mendapat manfaat, evaluasi tingkat layanan, dan mengkaji implementasi rencana dengan kesesuaian hasil dan manfaatnya setelah infrastruktur berfungsi dan beroperasi. Selama survei, BPIW menggunakan aplikasi ArcGIS Survey 123. Aplikasi ini berguna untuk input data koordinat objek infrastruktur, digitasi wilayah penerima manfaat, dan menambah keterangan pendukung untuk analisis manfaat. Aplikasi juga terhubung secara online, sehingga tim survei dapat memberi informasi secara real-time. Salah satu program yang teridentifikasi kebermanfaatannya, yaitu pembangunan penyediaan air baku di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Infrastruktur ini merupakan bagian dari kawasan prioritas Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kendal. Penyediaan air baku untuk KEK Kendal diperoleh lewat bendung gerak karet Sungai Blorong. Intake yang dibangun oleh Dijen Sumber Daya Air ini telah berfungsi dan beroperasi selama 24 jam. Fungsinya untuk mengambil air baku dengan debit sesuai kebutuhan KEK Kendal. Kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun berikutnya terlihat di sistem penyediaan air minum atau SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengoperasian SPAM Umbulan telah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA yang dapat merekam data secara real-time. Kehadiran SPAM Umbulan berdampak positif pada penyediaan air minum di 5 kabupaten kota.
dengan debit rata-rata air yang terserap sebesar 2.200 liter per detik. Evaluasi manfaat jadi salah satu upaya untuk optimalisasi fungsi, manfaat, dan menilai efektivitas setiap infrastruktur yang telah dibangun. Hasil evaluasi jadi pembelajaran untuk pembangunan infrastruktur PUPR berikutnya. Dengan begitu, setiap infrastruktur PUPR diharapkan bisa bernilai lebih. Tidak hanya terbangun secara fisik, namun juga memberi manfaat optimal bagi masyarakat.